definisi psikologi feminin? Psikologi feminin adalah cabang dari psikologi yang berfokus pada pemahaman dan penelitian mengenai pengalaman perempuan serta peran gender dalam perkembangan psikologis individu perempuan. Sejarah psikologi feminin. Psikologi feminin lahir dan berkembang serta menjadi bagian dalam ilmu psikologi ketika terjadi ketimpangan-ketimpangan gender dalam psikologi. Hal ini dimulai sejak tahun 1876 ketika Mary Putnam Jacobi mengatakan bahwa perempuan membutuhkan istirahat fisik dan mental secara khusus saat menstruasi. Kemudian disusul oleh Helen Thompson Newley, Leta Steter Hollingworth, dan para psikolog perempuan lainnya yang berusaha membuka jalan agar teori-teori psikologi mengenai perempuan dapat dikaji ulang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori psikologi femininnya Karen Horney, yang dimana teori psikologi femininnya Karen Horney ini mengatakan bahwa laki-laki lah yang merasa iri terhadap perempuan atau memiliki rahim sehingga tak bisa melahirkan anak. Nah, teori ini merupakan teori tandingan ataupun kritik terhadap teori penis envy yang diciptakan oleh Sigmund Freud. Horney mengatakan, tyranny of the soul sangat relevan bagi perempuan yang merasa harus menjadi feminin atau sesuai dengan definisi masyarakat dan pada saat yang sama memiliki kebutuhan yang kuat untuk berprestasi ataupun menjadi menonjol. Kajian peran gender adalah bagaimana psikologi feminin mengeksplorasi bagaimana peran gender dan stereotip memengaruhi perkembangan dan identitas individu perempuan. Nah, perkembangan identitas gender adalah psikologi feminin meneliti bagaimana perempuan membentuk identitas gender mereka, melibatkan aspek-aspek seperti peran sosial, konsep diri, dan persepsi terhadap stereotip gender. Feminisme dalam psikologi. Jadi, psikologi feminin sering terkait erat dengan pendekatan feminis dalam merespon dan menantang ketidaksadaran gender. Nah, pemikiran feminis dalam psikologi mendorong pemberdayaan perempuan dan penolakan terhadap norma-norma gender yang membatasi. Dampak ketidaksetaraan gender terhadap perempuan. Ketidaksetaraan gender dapat berdampak negatif terhadap perempuan, baik dari aspek pendidikan, peluang kerja, maupun kesehatan. Ini menciptakan lingkungan di mana perempuan mengalami diskriminasi, pembatasan hak, dan kesulitan untuk mencapai potensi penuh yang mereka miliki. Yang pertama adalah kesenjangan upah. Perempuan seringkali mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan rekan pria yang memiliki kualifikasi atau pengalaman yang serupa dengan perempuan. Yang kedua, keterbatasan akses pendidikan. Masih ada tempat di dunia ini di mana anak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang layak atau pendidikan yang setara dengan anak laki-laki, di mana di dalam suatu keluarga anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan. Yang ketiga, kesehatan reproduksi. Beberapa perempuan mengalami kendala atau menghadapi kendala dalam menerima informasi dan bantuan untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka. Salah satunya tentang kontrol kehamilan. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam masyarakat atau partisipasi perempuan dalam politik. Beberapa perempuan belum memiliki peran seimbang dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat maupun politik. Yang kelima, kekerasan berbasis gender atau keamanan personal, di mana perempuan menjadi objek yang lebih rentan terhadap kekerasan atau kekerasan seperti kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan kekerasan rumah tangga. Karena perempuan sering dianggap lemah, jadi perempuan seringkali menjadi objek atau lebih rentan terhadap kekerasan atau kriminal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi positif psikologi feminin. Yang pertama, memberdayakan perempuan. Psikologi feminin menekankan pemberdayaan perempuan melalui pemahaman diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan pengembangan keterampilan interpersonal, membantu individu mencapai potensi penuh mereka.
Yang kedua, meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan. Psikologi feminin menyoroti pentingnya hubungan interpersonal, menekankan aspek kepedulian, empati, dan kolaborasi sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana membentuk dan memelihara hubungan yang sehat. 3. Menghapus stigma terhadap kesehatan mental. Fokus psikologi feminim pada kesehatan mental membantu mengatasi stigma terkait dengan masalah kesehatan mental, serta mempromosikan dukungan sosial dan terkait dengan tantangan psikologis yang dihadapi perempuan. Yang keempat, advokasi kesehatan gender. Psikologi feminim menjaan gender mempromosikan hak-hak perempuan dan mengidentifikasi serta mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin ada dalam berbagai konteks kehidupan. Kesimpulannya, psikologi feminin membahas aspek-aspek unik dalam pengalaman dan perkembangan psikologis perempuan. Fokusnya meliputi penelitian tentang perbedaan gender, perbedaan peran sosial, dan dampaknya terhadap kesejahteraan psikologi perempuan. Pendekatan ini memberikan pemahaman lebih tentang kompleksitas psikologi feminin yang menyoroti faktor-faktor serta mempengaruhi identitas, hubungan interpersonal, dan kesejahteraan emosional perempuan.